Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faros Haidaraihan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Strategi Produk KM PT XYZ menggunakan Bisnis Model Canvas. UMKM memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2017 sebesar 60,34%. UMKM juga dipercaya oleh pemerintah sebagai sektor yang membuka lapangan pekerjaan dengan angka sebesar 96,9%. Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi bisnis pada sektor UMKM adalah dengan pemberian kredit usaha rakyat yang sudah dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2014. Kebijakan tersebut dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi dalam pengembangan regulasi terkait KUR. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penyaluran KUR. Selain itu, PT XYZ juga ikut andil dalam perkembangan UMKM di Indonesia dengan meluncurkan produk kredit usaha mikro PT XYZ. KUR kembali hadir di pertengahan 2015 dengan suku bunga efektif 21% per tahun. Suku bunga tersebut kemudian segera diturunkan oleh pemerintah menjadi 12% per tahun pada Juni 2015. Perkembangan KUR terus terjadi hingga akhir 2019. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan UMKM di Indonesia dapat dilihat dari penurunan suku bunga KUR yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2017. Pemerintah menurunkan suku bunga KUR pada tahun 2017 sebesar 9% efektif per tahun menjadi 7% per tahun di tahun 2018. Saat ini suku bunga KUR di Indonesia adalah 6% efektif per tahun. Sebelum tahun 2019, pihak internal PT XYZ membatasi penyaluran KUR kepada debitur dengan cara proses KUR hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu debitur. Debitur yang sudah pernah menggunakan produk KUR tidak dapat menggunakan produk KUR lagi sehingga ketika ingin menambah fasilitas kreditnya harus beralih ke produk KM reguler PT XYZ. Namun setelah tahun 2019, kebijakan pelepasan SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program dipopulerkan, sehingga debitur yang sudah pernah menggunakan produk KUR dapat menggunakan produk KUR kembali. Hal ini tentu saja meningkatkan minat pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman untuk mengembangkan bisnisnya karena adanya penurunan suku bunga KUR. Antusiasme pelaku UMKM berdampak pada meningkatnya portofolio unit mikro Kusumanegara dari tahun 2017 ke tahun 2020. Begitu juga peningkatan pada jumlah debitur KUR-nya, namun sebaliknya pada produk kredit mikro. Produk KM PT XYZ mengalami penurunan portofolio dari tahun 2017 ke tahun 2020 dan juga mengalami penurunan jumlah debitur pada produk KM. Pihak manajemen menganggap angka tersebut kurang optimal dalam upaya meningkatkan penyaluran KM reguler pada unit mikro Kusumanegara, maka perlu menganalisis dan memetakan model bisnis pada produk KM untuk menilai serta menjelaskan kekuatan dan kelemahan produk agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Unit mikro Kusumanegara perlu memetakan model bisnis produk KM dengan menggunakan bisnis model Canvas dengan tepat. Dengan rumusan masalah model bisnis produk KM perlu dievaluasi, dan pertanyaan penelitian tentang bagaimana keefektifan strategi produk KM jika dilihat melalui bisnis model Canvas. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi strategi produk KM dalam menerapkan bisnis model Canvas. Manfaat penelitian ini supaya dapat memberikan informasi hasil evaluasi strategi produk KM dalam penerapannya pada tool bisnis model Canvas. Penelitian ini berfokus pada bisnis model Canvas yang dilakukan PT XYZ Cabang Yogyakarta Kusumanegara. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah manajemen strategi, di mana implementasi dari manajemen strategi kali ini untuk melakukan evaluasi strategi bisnis, khususnya pada produk
KM PT XYZ. Yang kedua adalah kredit, di mana kredit berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, personal loan, dan non-cash loan. Landasan teori yang selanjutnya adalah kredit mikro PT XYZ. PT XYZ membagi dua jenis kredit usaha, di antaranya adalah kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit mikro. Kredit usaha rakyat merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dengan bantuan subsidi pemerintah kepada pelaku UMKM. Sedangkan kredit mikro merupakan produk kredit PT XYZ yang khusus diberikan kepada pelaku UMKM. Landasan teori yang selanjutnya adalah mengenai tool bisnis model kanvas. Model bisnis menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis dapat digambarkan dengan baik melalui 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bermaksud menghasilkan uang. Kesembilan blok tersebut mencakup bidang utama bisnis, yaitu pelanggan, infrastruktur, dan kelayakan finansial. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi bisnis model kanvas dan value proposition pada produk KM. Implementasi evaluasi bisnis model kanvas tertuang dalam 9 buah aspek analisis, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationships, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Jika dilihat dari rangka penelitian tersebut di atas bahwa peneliti membatasi penelitian pada bisnis model kanvas dan value proposition hasil evaluasi value proposition kanvas pada produk kredit mikro PT XYZ. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Rencana tahapan wawancara pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap expert pada bidangnya masing-masing. Pendekatan kualitatif menurut Matthew B. Miles, Psikologi Perkembangan, dan Michael Huberman, data yang akan muncul dan diolah merupakan data yang berwujud kata-kata. Data yang dikumpulkan melalui beragam cara misalkan pengamatan atau wawancara yang diikuti perekaman dan pencatatan. Dalam melakukan analisis data kualitatif terdapat 3 rangkaian yang harus dilakukan. Di antaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan profil narasumber dalam penelitian ini. Microcredit sales merupakan tenaga pemasar yang bertanggung jawab menjual produk dan maintenance produk KM kepada konsumen. Microbanking manager bertanggung jawab atas pencapaian unit pemasar khususnya di unit mikro Kusumanagara. Kredit admin officer bertanggung jawab atas aktivitas administrasi kredit khususnya di klaster Yogyakarta 3. Microbanking Cluster Manager bertanggung jawab atas kinerja klaster Yogyakarta 3, dan yang terakhir konsumen kredit mikro selaku pemilik usaha bertanggung jawab atas jalannya usaha yang dijalankannya. Berikut merupakan hasil penelitian ini dituangkan dalam bisnis model kanvas. Jika dilihat dari customer segments di sebelah kanan, segmen customer pada produk KM itu berada pada UMKM, yaitu perdagangan, jasa, dan industri, di mana pasar produk KM difokuskan bagi konsumen baru, konsumen KUR, kawan lama, dan konsumen KM dengan sifat produk, modal kerja, dan investasi. Selanjutnya, customer relationship dari produk KM itu adalah kunjungan rutin, produk KUR, dan dapat melalui telepon. Selanjutnya, channel dari produk KM itu sendiri itu menggunakan channel konvensional yaitu unit mikro atau melalui kantor cabang mikro, dan yang selanjutnya channel digital yaitu melalui Mandiri Pintar. Selanjutnya, value proposition dari produk KM adalah proses cepat, persyaratan mudah, pelayanan baik, dan biaya provisi dan administrasi yang rendah. Key activities dari produk KM itu adalah
alur proses dari saat pemasaran hingga pencairan kredit dengan key resource-nya berupa sumber daya manusia, peralatan dan teknologi informasi. Selanjutnya, key partners yang digunakan dalam produk KM adalah asuransi jiwa, asuransi penjaminan kredit, dan notaris. Selanjutnya dari sisi cost structure, ada gaji karyawan, bonus alat tulis kantor, cost of fund, dan overhead cost. Dan revenue stream berupa branchless banking, dari suku bunga, biaya provisi, dan biaya administrasi. Dalam value proposition canvas, unit mikro Kusuma Negara, jika dilihat pada bagian yang berwarna hijau, bahwa konsumen merasa keberatan jika disurvei berkali-kali. Hal tersebut membutuhkan waktu yang kurang fleksibel, di mana konsumen harus menunggu jadwal survei dengan orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Oleh karena itu, value proposition canvas rekomendasi penelitian pada kali ini adalah sebagai berikut. Yang melakukan survei secara langsung adalah micro banking manager yang ditemani oleh micro credit sales atau MKS atau tenaga pemasarnya. Setelah micro banking manager meyakini usaha tersebut, maka micro banking manager dapat menghubungi cluster manager untuk dilakukan survei secara virtual dengan menggunakan media sosial yang tersedia atau menggunakan hasil pengembangan aplikasi internal PT XYZ jika sudah memadai. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hasil evaluasi produk KM PT XYZ, khususnya di unit mikro Kusuma Negara, sudah cukup berhasil dan menjalankan bisnis kredit mikro. Jalannya produk kredit mikro dinilai sudah efektif. Saran dari peneliti dalam menyalurkan kredit KM, sebaiknya PT XYZ mempertimbangkan pembebanan biaya provisi dan administrasi pada konsumen existing. Sebaiknya biaya provisi dan administrasi pada produk KM PT XYZ dihilangkan. Selanjutnya, dalam melakukan survei kepada calon konsumen, terutama calon konsumen existing, tidak perlu dilakukan survei kembali ke lokasi usaha konsumen oleh cluster manager. Hanya dengan microbanking manager saja, atau dilakukan secara virtual oleh cluster manager. Selanjutnya, untuk penelitian yang sejenis diharapkan dapat melakukan wawancara kepada narasumber, terutama pada konsumen, secara langsung di lokasi usahanya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.